Shalom, salam teman-teman. Ketemu kembali bersama saya di channel kesayangan kita. Tema kali ini yang saya bawakan sedikit mengenai kasus yang lagi ramai diperbincangkan terkait laporan Muhammad KC. Di sini saya berusaha mencari tahu dan menelisik akar masalah yang terjadi secara perspektif dari sumber Islam itu sendiri. Sumber kajian yang saya ambil adalah buku dari seorang negarawan sekaligus bapak bangsa, almarhum Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau yang kita kenal dengan Gus Dur. Sumber buku berjudul Ilusi Negara Islam, Ekspansi Gerakan Islam Transnasional. Para pendiri bangsa sadar bahwa di dalam Pancasila tidak ada prinsip yang bertentangan dengan ajaran agama. Sebaliknya, prinsip-prinsip dalam Pancasila justru merefleksikan pesan-pesan utama semua agama yang dalam ajaran Islam dikenal sebagai maqasid al-syariah, yaitu kemaslahatan umum, al-maslahat al-ammah, the common good. Ada kelompok yang ingin mendirikan negara Islam melalui konstitusi, misalnya dalam Majelis Konstituante, dan lainnya melalui kekuatan senjata, seperti dalam kasus DITI. Namun selalu ada mayoritas bangsa Indonesia, Muslim dan non-Muslim, yang setuju dengan Pancasila dan memperjuangkan gagasan para pendiri bangsa. Bahaya akan muncul bila mana ada orang yang mengatasnamakan Tuhan, lalu menghukum dan bahkan membinasakan keyakinan yang berbeda. Yang terhormat Gus Dur yang selalu menyebut saya teroris lokal. Nah itu untung lah, belum bengok sampai niling. Lalu, apa masalahnya jika khilafah tegak di Indonesia? Jika khilafah tegak di Indonesia, maka semua agama selain Islam akan tetap boleh hidup damai. Semua akan diberi kebebasan untuk menyembah Tuhan-Tuhan mereka. Mereka tidak akan dipaksa untuk masuk Islam. Lalu, apa masalahnya jika khilafah tegak di Indonesia? PBNU menyatakan dengan tegas bahwa gerakan Islam transnasional seperti Al-Qaeda, Ikhwanul Muslimin yang di sini dipresentasikan oleh PKS, dan Hizbut Tahrir adalah gerakan politik yang berbahaya karena sudah mengancam paham Al-Sunnah wal Jamaah dan berpotensi memecah belah bangsa. Kemampuan mereka berpura-pura bisa menerima paham dan tradisi NU juga membuat mereka sangat berbahaya karena bisa menyusup kapan saja dan kemana saja. Sementara terkait dengan isu khilafah yang diperjuangkan PTI, Masjid Baitul Mas'in memutuskan bahwa khilafah Islamiyah tidak memiliki rujukan teologis baik dalam Al-Quran maupun hadis. Pulang teman-teman. Wahai MUI, wahai ulama kami, tugas kami sudah selesai. Tinggal 2 lagi. Takbir! 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 Kami sampaikan kepada pemerintah, baik provinsi, pusat. Coba siapa yang tahu bagaimana cara kita membela Islam? Saya Pak Kiai. Dengan berkata kasar dan memaki, dengan berkata-kata kotor, dengan mengkafir-kafirkan.
Astagfirullahaladzim. Kalian ini belajar dari mana sebelumnya? Dari Habib. Habib mana? Habib Petamburan. Itu Habib kurang piknik. Kalian belajarlah dari Habib Nurmagomedov. Orang non-muslim tidak membaca Al-Quran dan hadis, tapi membaca perilaku kita. Maka jadilah kita duta Islam yang baik. Kalau kita kasar, Islam dicap kasar. Kalau kita baik, Islam pun dicap baik. Sambil menyelam, minum air kolam. Mau membela Islam, mari perbaiki pinter semua. Saya mengajak teman-teman untuk flashback mengingat 21 tahun yang lalu, tepatnya malam 24 Desember 2000. Rianto, seorang bangsa NU yang tewas karena terkena ledakan bom saat mencoba menyelamatkan gereja Ebenezer di Mojokerto dari usaha percobaan peledakan oleh Islam radikal. Dari dua contoh yang sudah saya paparkan, antara Islam radikal yang menghadap khilafah atau dengan Islam nasional yang tersusun juga dengan Islam Nusantara. Semoga kiranya teman-teman dapat bisa menilai sendiri. Sikap atau nasionalis religius yang berjuang mempertahankan bangunan kebangsaan NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Ini bisa juga disebut sebagai kehadiran jiwa-jiwa yang tenang, al-mutmainnah, pribadi-pribadi yang terus berusaha untuk memberi manfaat sebanyak mungkin kepada siapapun tanpa mempermasalahkan perbedaan-perbedaan yang ada. Dan dengan cara demikian mereka berjuang keras mewujudkan kasih sayang, rahmat bagi semua makhluk. Sikap serupa tidak tampak pada beberapa ormas maupun parpol yang bermunculan menjelang dan setelah berakhirnya kekuasaan Orde Baru. Mereka berusaha mengubah negara bangsa menjadi negara agama, mengganti ideologi negara Pancasila dengan Islam versi mereka, atau bahkan menghilangkan NKRI dan menggantinya dengan Khilafah Islamiyah.